Siapa sebenarnya Sarminah? Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin, semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik ngeri, atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan, karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi, anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng, itulah ia menghidupi putrinya. Sarminah, begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak saat itu, kehidupan semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun Paraji, yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarminah sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang, ia sempat menjadi jagon Eianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkeraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarminah, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarminah ke rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia menghidupi Sarminah dari hasil memijat warga kampung, hingga Sarminah tumbuh dewasa. Satu hal yang tak bisa dihilangkan dalam dirinya, ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh indah. Kalau macam Sarminah, rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam, di kamarnya yang sempit berdinding bilik, ia sering latihan menjadi ronggeng. Memperagakan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, Cuk. Ucuk adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarminah. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarminah. Belum, Mbok. Mau jadi penari ronggeng tah? Tanya Mbok Ibah. Seperti ibuku, aku mau jadi penari tersohor di Ciijau. Sarminah berujar sambil terus mempergerakan tarian walau terpatah-patah. Mbok Ibah masuk ke dalam kamar, ke kamar Sarminah dengan gontai. Ia duduk di tepi tempat tidur yang hanya beralaskan tikar daun pandan. Tarianmu bagus, Cuk. Jadi ingat ibumu dulu. Terima kasih, Mbok. Lihat ini. Sarminah semakin lincah saja menari di depan Mbok Ibah, sampai-sampai membuat nenek tua itu terkagum. Hati-hati, Cuk. Mbak Ibah terkekeh.
ia takut anak angkatnya tergelincir. Di suatu pagi, sepulang dari hutan, Sarmina mendapati Mbok Iba terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarmina. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Iba selalu ada dalam benaknya. Apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarmina menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Iba, jadi tukang pijat, demi mencukupi kebutuhan hidup. Ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarmina muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarmina tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai akhirnya ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarmina mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek seperti itu? Sarmina, jangan mimpi kau. Sangat mustahil sekali. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Mimpi, haha. Kau pantasnya jadi dedemit. Dasar Sarmina, kau keturunan demit ya? Hahaha. Wajah kau jelek banget. Hahaha. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarmina. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur mimpinya itu. Tapi Sarmina selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak-jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia hampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu didapati penonton. Sarmina sampai harus naik ke pohon, sebuah pohon duku, agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal kemudian turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ia ingin sekali Sarmina melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarmina mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarmina mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik. Tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarmina menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali, para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan pedang. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai ya. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajahnya. Ia menoleh ke arah Jumairah. Iya, buang saja. Dilemparkan pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarmina melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera ia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng. Tak terasa, kakinya tersandung oleh akar pohon duku. Tubuhnya terjerumbab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarmina, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarmina yang sangat buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarmina bisa membawa sial. "Oh, rupanya kau Sarmina," ucap Jumairah. "Maling ya kau, maling!" Sekar membentak. "Kita habisi saja dia." Komaria mengusulkan ide yang sangat kejam.
Dengan sadis, mereka menyeret Sarmina ke tengah-tengah penonton. Di sana, mereka menelanjanginya. Sarmina kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarmina tidak pulang ke rumah. Ia melarikan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan itu. Saat itu pula, dari kegelapan, di antara batang-batang pohon, muncul sosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarmina. "Kau rindu ibumu, nak?" Tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada. Walaupun ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong warna hitam, berselang putih karena ada ubannya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tahi lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. "Jangan takut, aku Sudirman." Kakek itu menyungkingkan senyum. Tetap saja Sarmina tetap waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarmina, kan?" Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenal kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. "Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng." Tanpa menjawab Sadiman, Sarmina lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terfikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga, dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu, Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja. Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar sangat jelas. Dan di bawah pohon durian, ia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya yang sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka ada seseorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah, layaknya seorang ronggeng kawakan. Sarmina mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran. Kenapa permainan dihentikan? Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarmina beranjak pergi. "Sarmina, tunggu!" pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarmina mau berhenti. "Kau suka menari, kan? Bagaimana kalau kau ikut grup ronggengku?"
Iya benar, Bah. Kami setuju, Bah. Kita butuh penari. Timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarmina. Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini? Tanya Sarmina sambil tertunduk. Ah, tidak masalah. Yang penting kau bisa menari, jawab Sadiman. Kenalkan, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu namanya Melati, cucuku. Dia senang sekali menari. Sadiman menyentuh pundak cucunya. Aku Sarmina. Kami semua itu sudah kenal kamu sudah lama, Sarmina, ujar Icung sambil tersenyum ramah. Selamat bergabung, Sarmina. Melati tersenyum. Malu-malu, Sarmina menerima tawaran tersebut. Dan semenjak saat itu, Sarmina bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Bausi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarmina yang buruk rupa malah menjadi daya tarik tersendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarmina yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyawer Sarmina. Namun tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Acih, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka. Apalagi pada Sarmina. Menurutnya, dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarmina didatangi Acih dan dua orang lelaki berbadan kurus, yang tak lain adalah pesuruh Acih. Mereka menyeret Sarmina lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Acih melontarkan sumpah serapah. Sarmina berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya, karena rumah peninggalan Boibah itu terpisah dari pemukiman warga. Acih tahu kalau Sarmina yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka dari itu, dialah yang harus diberi pelajaran. Acih mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarmina ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, pergelangan kaki kirinya patah. Acih sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarmina berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan tertutup. Ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarmina tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur rumahnya. Melati mengambilkan minumnya, sementara Sadiman duduk di samping Sarmina. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengannya Sarmina. Sesekali wanita itu mengeringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Siapa yang berbuat ini padamu, Sarmina? Acih, Bah. Dia membawa dua orang lelaki untuk memukuliku. Seketika Sarmina beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. Kurang ajar, biar ku beri pelajaran dia, delik Sudirman. Jangan, Bah. Dia banyak pesuruhnya. Sangat berbahaya, Bah. Sadiman tertunduk. Ada benarnya juga perkataan Sarmina. Acih itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti. Kemauan Acih terkabul. Sarmina tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula, Acih juga mengancam akan membunuh Sarmina
Jadi walaupun sembuh, ia tidak berani menari lagi. Aku tidak bisa menari lagi, Bah. Aku akan menyembuhkanmu. Kakiku patah, Bah. Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar. Sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakimu mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarmina. Sarmina, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu. Hah? Susuk mayat? Sarmina terkejut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Iya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu, Sarmina, tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik. Hah? Tapi syaratnya apa itu, Bah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal. Tidak, Bah. Aku tidak sanggup. Sarmina menolak. Sadiman menghembuskan napas berat. Kakimu akan membusuk, Sarmina. Sadiman melirik kaki Sarmina yang tulangnya menonjol. Potong saja, Bah. Lagi pula, aku sudah terbiasa cacat dan sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku dan juga punya kaki buntung seperti ini. Melati mendekati kakeknya. Ia memandangi Sarmina dengan penuh ibah. Sadiman tidak mau memaksakannya untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarmina dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama, luka Sarmina semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore, ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika, kakinya yang busuk tersebut putus. Ia mengerang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari, ia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah mengeluarkan bau busuk. Memar menjalar ke betis Sarmina. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. Abah, tengah malam, Sarmina membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. Iya, Sarmina. Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Bah, susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya? Tentu, Sarmina. Kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit ini. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Seberapa banyak aku harus memakannya, Bah? Semua, Sarmina. Semua bagian tubuhnya kecuali tulang. Aku tak mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis. Kau bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kau selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, maka carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarmina semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan. Kalau tetap dibiarkan seperti itu,
Sarmina bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarmina ya. Tolong kau jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya, tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar. Hingga pada akhirnya, ia menyerah dan pulang dengan tangan yang hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balagadang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul karanda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membututi proses pemakanan tersebut. Dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya, saat semua warga sedang terlelap tertidur, Sadiman mengendap-endap ke permukiman warga. Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang itu. Dengan tergesa-gesa, ia mulai membongkar kuburan itu. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, ia berhasil mengangkat mayat itu, kemudian memasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya, mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Keluarkan isi karung di hadapan Sarmina. Seketika wanita itu mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari, Sarmina dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarmina sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat di dalam kamar itu. Ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarmina muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap oleh Sarmina. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarmina telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepasang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarmina dan perutnya. Sarmina menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra. Bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarmina. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tahi lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi, pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarmina dengan kain. Semenjak saat itu, Sarmina berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup longgeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali 2 kali, Aji mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya sosok mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Aji kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun, Sarmina menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarmina si tukang pijat itu sudah mati.
Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarmina hidup panjang umur sampai ronggeng tidak lagi laku. Hingga pada suatu hari, ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Ya, susuk itu. Susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu kecuali Ki Sadiman.